Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis akan terjadi di hari ini. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri atau aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini hadis sering disebut oleh almarhum guru saya, Bapak Amiruddin Syah, dalam kajian tasawufnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi panduan untuk kita berusaha menjadi sosok yang semakin baik ya. Dan buat yang masih menganggap ini syirik, musyrik, mungkin Anda yang labil atau masih galau secara keimanan. Karena kalau sudah mantap hati, tidak akan ada yang bisa mempengaruhi Anda terkait keyakinan dan spiritual ya. Oke, saya akan mulai kocok kartu tarot ini dan kita berdoa dan saya akan kocok dengan terpejam. Oh, ada yang jatuh. The Fool. Ada yang sedang memulai sesuatu dalam kehidupannya. Oke, kita jembreng kartunya. Iya, kita akan mulai melihat satu persatu peruntungan Anda untuk hari ini. Apa gerangan yang mendominasi atau mempengaruhi keputusan-keputusan Anda yang penting di hari ini. Kita mulai, yang pertama adalah Aquarius. 8 pedang, ada sesuatu yang sedang mempengaruhi pikiran Aquarius. Maju salah, mundur salah, dan seperti ada sesuatu yang disesali. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menahan diri, tenang dulu untuk hari ini. Jangan gegabah, jangan ambil keputusan tergesa-gesa, karena bisa-bisa Anda dimanfaatkan oleh orang lain, atau bisa-bisa Anda mengambil keputusan yang belakangan nanti penyesalannya. Lebih baik sekarang fokus, selesaikan tugas hari ini, tuntaskan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang bisa membuat Anda seperti kena rayuan, kena godaan, melakukan satu keputusan yang salah, yang nantinya malah membuat Anda jadi kesal sendiri, kok bisa gitu ya. Dan tenangkan pikiran Anda, jauhkan pikiran-pikiran negatif, dan jangan terlalu banyak berpikir tentang orang yang lebih banyak membuat pikiran atau perasaan Anda jadi terbeban. Orang yang kepo, orang yang usil, jahil, iri, dengki, lewatkan saja. Jangan mendominasi pikiran Anda di hari ini sehingga mengganggu kenyamanan hidup Anda ya. Dan buat yang berpasangan, kalau saat ini ada satu problem yang sedang membelit ya, mendominasi pikiran Anda dengan pasangan, Anda harus tenang, sabar. Kalaupun sudah terjadi keputusannya atau sudah terjadi sudah ada kejadiannya, yang saat ini adalah cara bagaimana menemukan jalan keluarnya. Tenang, sabar, ikhtiar, dan doa. Semoga Anda berdua bisa memecahkan masalah tersebut dan keluar dari balutan pikiran yang sepertinya di situ saja ya, nggak bisa keluar, tidak bisa memutuskan segera. Nah, jangan sampai terjadi. Tetap berusaha sekuat tenaga mencari cara yang terbaik supaya masalahnya atau beban pikirannya tuntas dan Anda berdua bisa segera merealisasikan segala rencana yang memang membutuhkan waktu, proses, dan kerja keras ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang belum bisa tergesa-gesa ingin mencari seseorang sebagai sosok pengganti dari kisah cinta yang pernah gagal di waktu lalu, lebih baik tenang dulu. Belum bisa move on, ya udah sabar aja. Dan kalau memang saat ini Anda lebih fokus untuk bisa merecovery perasaan, pikiran, dan sakit hati yang begitu dalam, maka tenangkan. Jangan membuka kesempatan atau peluang hanya sekedar untuk pelarian. Ini justru malah menambah beban pikiran dan mungkin malah jadi problem baru, karena setelah sadar Anda sudah bisa pulih hatinya, ya bukan ini yang saya mau, kan gak enak ya. Lebih baik sekarang aktifkan segala kegiatan Anda yang bisa melupakan segala kesedihan, segala marah, segala sakit hati yang terkait kisah cinta yang waktu lalu gitu ya.
Yang berikutnya adalah Pisces. As koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada rezeki besar yang bisa Anda jemput, yang bisa mengubah segala sesuatu ke arah yang lebih baik, yang bisa membawa Anda kepada semangat baru untuk menjemput peruntungan-peruntungan tersebut. Nggak mungkin kalau nggak ada usaha terus dapat rezeki besar. Nggak mungkin kalau nggak ada fight gitu, ikhtiar besar, Anda terus dapat kejebruk gitu kayak durian jatuh. Nggak ada. Semua harus diupayakan, diperjuangkan, dinegosiasikan sehingga ada kejelasan. Dan ini sebetulnya sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan, asalkan kita mau ikhtiar. Dan mudah-mudahan hari ini ikhtiar dan doa Anda tuh kuat sekali, sehingga satu persatu buahnya mulai terasa ya. Kebaikan-kebaikan atau hasil dari kerja keras itu mulai terlihat. Buat yang berpasangan, support, dukungan, kebaikan hati Anda, perhatian yang besar Anda kepada pasangan memberikan ketentraman, kenyamanan, dan hubungan ini bisa diperkuat dengan rasa cinta, rasa sayang, dan saling menghargai yang terus ditanamkan ya. Tapi buat yang masih ada yang, kalau ada yang bermasalah, ada yang lagi kesal, marah, sebel gitu ya, nggak direspon cepat, komunikasinya tenang, nggak boleh marah-marah. Siapa tahu pasangan Anda lagi sibuk, lagi banyak urusan sehingga belum sempat buka telepon atau belum sempat menjawab. Nanti kalau sudah semuanya tuntas, bisa selesai, bisa dijelaskan ya. Kemudian buat yang lajang, proses pendekatan membutuhkan ketulusan, membutuhkan kesungguhan. Kalau itu yang Anda hadirkan dan Anda merasa bahwa kriteria yang diharapkan seseorang itu memang ada dalam diri Anda, yakin aja ya, nggak usah minder atau merasa nggak percaya diri. Karena langkah yakin itu yang akan membantu mudahnya proses pendekatan dan komunikasi yang mengalir seperti air. Tapi buat yang belum ada, bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak cara untuk mencatatkan prestasi, hasil kerja, karya, dan kesempatan meluaskan pandangan hidup Anda tentang keilmuan dalam pekerjaan, keilmuan dalam berbisnis. Jadi semangat ya. Yang berikutnya adalah Aries. The Chariot, kereta perang. Ada pertempuran di hari ini. Mungkin Anda bingung. Separuhnya mikirin pekerjaan, separuhnya memikirkan satu urusan keluarga yang memang nggak bisa ditinggalkan. Ada beberapa hal yang harus bisa Anda seimbangkan. Jangan sampai fokus dengan urusan pribadi Anda, akhirnya kerja keteteran. Ini dibutuhkan kepiawaian, jiwa leadership, dan keberanian untuk ambil risiko-risiko di mana Anda harus bisa menyeimbangkan kehidupan Anda sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik. Misalnya ada keluarga yang lagi sakit tapi pekerjaan menanti, berarti separuh pikiran Anda teralokasi kepada keluarga yang harus dibesuk, yang harus dijaga, yang harus diurus. Sementara tugas yang saat ini berjalan mendekati akhir bulan, laporan keuangan, laporan customer, laporan produksi, dan sebagainya, laporan barang, aduh semuanya deh pokoknya. Tapi di sini walaupun rasanya tuh kayak perang, kayak bertempur, urusan ada yang belum selesai, Anda di sini sebagai panglima, Anda lah yang mampu mengatur waktu, mengatur pertemuan, mengatur jalannya kegiatan di hari ini supaya semuanya merasa diperhatikan ya. Dan buat yang berpasangan, hindarkan perdebatan, hindarkan kesalahpahaman, hindarkan sesuatu yang menimbulkan friksi-friksi yang membuat perasaan hubungan ini kok kayak perang batin, kemudian banyak perbedaan tujuan. Nah, ini yang harus disamakan lagi jalannya supaya terkendali dan tidak melenceng kiri, melenceng kanan atau jadi salah atau miskomunikasi ya. Dan buat yang saat ini merasakan komunikasi lagi terganggu, coba belajar mengalah, kemudian dicoba disugestikan bahwa Anda akan mengembalikan suasananya mesra lagi, baik lagi, tenang lagi, dan bisa saling mengcover kalau situasinya sedang tidak nyaman di kedua belah pihak ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang ini nggak mau mikirin segala macam, yang penting hari ini tugas-tugas selesai, tanggung jawab bisa diserahkan kepada atasan, kepada tim kerja, kepada perusahaan apapun itu, Anda harus berpacu dengan waktu dan membuktikan yang dikerjakan hari ini bisa diserahkan kepada
yang membutuhkan atau yang menunggu hasil kerja Anda, dan Anda bisa bekerja sama dengan baik walaupun mungkin ketika hari ini ada pertemuan, ada gesekan-gesekan dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda, tapi Anda harus sabar dan bisa mengendalikan situasi kondisi sehingga kerjasama bisa tetap terlaksana dengan baik. Dan urusan cinta-cintaan nanti aja deh Mbak Endang, hari ini lagi hektik. Iya, fokus ya, supaya ada catatan-catatan fokus kerja dan ini menjadi langkah untuk mencapai prestasi ya. Yang berikutnya adalah kita coba lihat Taurus, apa gerangan yang mana yang di sini? Oh ini, oke. 7 tongkat, elemen api, terkait semangat, lagi mau kerja keras, lagi mau menyelesaikan tugas-tugas, walaupun separuh sedang mempertahankan hal-hal yang diharapkan tidak terjadi, separuhnya lagi ingin memenuhi tanggung jawab dan tuntutan yang harus dituntaskan di hari ini. Apapun itu, Anda yakin Anda punya kapasitas untuk bisa mengerjakan dengan baik, memberikan laporan dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan hasilnya tentu akan memberikan harapan yang Anda yakini akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi diri Anda, juga bagi pihak-pihak yang ikut bekerja sama. Seperti tongkat-tongkat ini memunculkan tunas, berarti Anda amat sangat yakin yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang yang spektakuler kelak ya. Dan sekarang ini adalah waktu untuk menanam dari berbagai sudut, dari berbagai langkah, dari berbagai strategi untuk tujuan besar di waktu yang akan datang. Untuk yang berpasangan, berusahalah sekuat tenaga untuk terus bisa memberikan perhatian, peduli, mengerti, mendengar, merasa apa yang ada di dalam kehidupan pasangan, supaya ini bisa terjaga dengan baik, terarah dengan baik, dan Anda harus bisa menghindar rasa marah, kesal, keluhan gitu ya, karena ini akan membuat Anda jauh lebih baik, jauh lebih bangkit, lebih bangun dalam hubungan. Dan membangun suatu hubungan yang kokoh memang dibutuhkan kerjasama dengan pasangan, kerja keras berdua untuk membangun suatu hubungan yang bukan hanya bahagia hari ini, tapi sampai di waktu-waktu yang akan datang ya, sampai merajut kehidupan yang indah hingga masa depan. Dan buat yang lajang, kalau sedang melakukan pendekatan, jangan menyerah kalau misalnya terkesan dia nggak merespon, tapi Anda harus berusaha mencari strategi bagaimana Anda bisa dekat dengan dia, berkomunikasi, beradaptasi dalam kebersamaan, sehingga dia mulai merasa nyaman dekat dengan Anda, dan ini yang akan mempermudah berhasilnya sebuah proses pendekatan. Kalau yang belum ada siapapun, ya mungkin hari ini bisa dilakukan sebagai upaya keras untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab Anda yang diserahkan oleh atasan atau tim Anda, dan Anda bisa dianggap mampu bekerja sama dengan baik ya. Gemini, coba kita lihat 6 koin, elemen tanah. Ini seseorang yang mengucurkan koin kepada 2 orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ini diibaratkan kalau hari ini kehadiran Anda, situasinya Anda sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin sudah menunggu. Dan kalau ini pekerjaan, tim Anda, rekan kerja, pihak-pihak yang terkait dengan urusan Anda hari ini membutuhkan kerelaan Anda untuk turut serta membantu meringankan pekerjaan, tugas, masalah, persoalan. Dan ini mereka membutuhkan Anda karena yakin Anda mampu menyelesaikan persoalan yang ada, walaupun mungkin Anda saat ini sibuk sekali, banyak sekali tugas yang juga harus Anda emban, harus diselesaikan. Jadi ya ada rasa sedikit terpaksa, tapi mau nggak mau kalau itu bisa membantu meringankan pihak-pihak yang memang membutuhkan tenaga, pikiran, pengetahuan, kemampuan Anda, kenapa tidak ya? Semoga saja hari ini betul-betul memberi manfaat yang besar untuk bisa meringankan beban kerja, beban masalah, beban persoalan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Jadi tetap semangat, karena katanya kalau kita membantu orang lain, kita pun akan dibantu. Kalau kita membantu urusan mereka, urusan kita pun akan dipermudah oleh orang-orang yang kadang tidak kita tahu siapa, tiba-tiba mau membantu gitu ya. Dan untuk yang berpasangan,
Curahkan perhatian, cinta, dan kasih sayang Anda yang mungkin selama ini kurang. Sibuk, urusannya banyak. Nah, berikan kesempatan pasangan Anda untuk misalnya cerita, berbagi persoalan, berbagi kerepotannya, berbagi tentang beban pikirannya, didengar ya, dan bantu untuk bisa menemukan jawaban atau penyelesaian walaupun kecil. Tapi kalau Anda respons, itu rasanya tuh kayak dikasih perhatian yang di bermuatan cinta. Ini bedanya kalau diberikan perhatian sama teman atau dengan diberikan perhatian sama pasangan. Itu kualitasnya tuh kayak energi besar. Jadi jangan dianggap remeh ya. Berikan waktu Anda sedikit deh di antara kesibukan yang padat untuk mendengar, merasa, dan ikut merespon apa yang diharapkan dari pasangan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang terus berusaha memberikan sinyal-sinyal kepada seseorang yang sedang Anda dekati, jangan menyerah ya. Mungkin dia dalam keadaan yang lagi belum siap, belum mood, belum ingin membuka hati. Tenang dan sabar. Banyak cara untuk bisa awalnya berdekat aja dulu sebagai teman, menawarkan diri sebagai sahabat. Nanti ketika semua perhatian Anda berkenan di hati dia, maka dia akan merasa sedih kalau berjauhan dengan Anda. Dan disitulah muncul benih-benih cinta yang bisa membuat Anda dengan dia bersatu. Kemudian buat yang belum ada siapapun, aktifkan diri Anda dalam kegiatan kerja hari ini atau usaha ya, kegiatan usaha hari ini, dan bantu siapa saja yang membutuhkan kehadiran Anda untuk meringankan tugas-tugas yang dikerjakan di hari ini ya. Yang berikutnya adalah Cancer. As tongkat, elemen api, menggambarkan kekuatan, kepercayaan, semangat. Dan ini tangan di balik awan ya, dari langit menyembul menyerahkan tongkat ya. Ini seperti memberikan kepercayaan, tanggung jawab, tugas besar kepada Anda untuk bisa mengubah segalanya di bawah menjadi makmur, subur, sejahtera. Dan ini seperti gambaran ada gunung menguning, jadi kayak gunung emas. Nah, Anda dengan segenap segenap energi, spirit ya, spirit energi, cita-cita, keinginan untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadi cemerlang, maka lakukanlah semampu yang Anda bisa. Gunakan pengalaman, gunakan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan apapun yang Anda bisa kerjakan di hari ini, sehingga apa yang dihasilkan tuh membawa kepuasan bagi siapapun ya. Dan buat yang berpasangan, tidak ada salahnya Anda menunjukkan support yang besar atas usaha ataupun hal-hal yang dilakukan pasangan, dan tunjukkan Anda percaya, Anda sayang, Anda cinta, untuk membuat pasangan yakin bahwa energi yang Anda tunjukkan ya, energi. Jadi kalau perhatian tuh jadi kayak energi ya, jadi kekuatan, sehingga dia bersemangat, langsung fokus karena mendapat restu dari Anda, mendapatkan pengayom di hati bahwa Anda menginginkan dia sukses gitu ya. Anda menginginkan dia bisa mengerjakan semua tugas tanggung jawabnya, dan Anda mendorong dia untuk bisa sama-sama berhasil. Karena kalau berhasil berdua, ini adalah janji sebuah kehidupan yang sejahtera kelak bersama ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang melakukan penjajakan, proses pendekatan, mungkin tipe Anda itu malu-malu tapi mau gitu ya. Nah, strateginya adalah ketika ada di hadapan dia, Anda memberikan sinyal, memberikan gambaran bahwa Anda orang yang nggak setengah-setengah kalau bekerja, nggak setengah-setengah kalau berbuat sesuatu terhadap orang lain, misalnya membantu meringankan kerjanya, membantu aktif di dalam organisasi, dan menggambarkan bahwa Anda memiliki begitu banyak minat yang positif sehingga dia bisa menerka-nerka hal apa yang sesuai. Oh, ternyata minatnya banyak di urusan musik, dia suka musik. Anda cukup besar minatnya dalam hal olahraga, dia juga suka olahraga. Dia sangat suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni, dan Anda ternyata orangnya nyeni gitu ya, suka hal-hal yang
berhubungan dengan art gitu. Ternyata Anda bisa melukis misalnya. Ini obrolan akan mengalir ya, akan mengalir dan membuat pendekatan tuh jadi samar. Kesannya Anda tuh jadi sosok yang elegan. Dia merasa ini kok kayaknya asik gitu. Kalau sudah menciptakan rasa nyaman, biasanya pendekatan bisa sukses ya. Dan buat yang belum ada siapapun, waktu yang ada itu harus dimaksimalkan, mengerjakan banyak hal yang memberi nilai plus yang begitu besar dalam diri Anda. Apa saja? Kayak saya waktu masih lajang tuh nggak bisa ngapa-ngapain, saya ngapain ya? Baca buku, ngapain lagi? Melukis, ngapain lagi ya? Nyusun rak buku saya yang begitu banyak dari SD saya beli. Kemudian ngapain lagi ya? Kadang saya dulu bikin zaman dulu tuh streaming ya, kayak model yang ngitung terus kita bikin gitu, jadi sebuah gambar kayak lukisan, padahal itu dari hasil memasukkan benang di dalam jarum lalu ada kotak-kotak kecil gitu. Kemudian biasanya saya nyoba resep baru, namanya juga perempuan ya. Terus apa saja yang bisa saya lakukan, saya suka nulis, kemudian menarasikan situasi keadaan dalam sebuah tulisan. Banyak kok, kalau kita mengerti hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari setiap waktu yang ada, kita akan menjadi orang yang mampu menggerakkan waktu, mampu memanfaatkan waktu ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. 3 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Hari ini Leo punya banyak rencana untuk bisa menyelesaikan tugasnya, menuntaskan tugasnya, mengajak orang lain untuk ikut serta dalam aktivitasnya. Jadi ini adalah gambaran bahwa Anda kayaknya punya ilustrasi bahwa semua yang dikerjakan akan berhasil. Semua yang dikerjakan akan dapat nilai plus gitu, akan goal. Nah, inilah manfaat dari setiap orang yang punya semangat dalam bekerja, fokus dan punya target. Dia akan punya sikap optimis ya, punya gerak hati, hatinya tergerak untuk mengerjakan segala sesuatu dengan konsep yang jelas. Kalau sudah seperti ini, nggak heran kalau targetnya itu cukup besar, dan kalau sudah diatur dengan baik, insya Allah hari ini ada sesuatu yang membuat Anda lebih bersemangat lagi. Ada kabar gembira, ada kabar baik yang disampaikan, walaupun kecil tapi tetap harus disyukuri. Walaupun sederhana mendengarnya, tapi Anda jadikan itu sebagai acuan bahwa kalau makin bersemangat ada kesuksesan yang dijanjikan ya. Dan buat yang berpasangan, nggak ada salahnya kalau berusaha untuk menyenangkan hati pasangan, membuat dia selalu gembira, membuat dia selalu merasa diperhatikan. Jangan dibuat pasangan itu galau, kesal, marah, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang didengar gitu ya. Ini bisa menjadi pemicu munculnya pertengkaran. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang pandai menyenangkan hati pasangan seperti ini, bersulang, sukses gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau hari ini ada acara ketemuan, bahkan ketemuannya ini membuat Anda semangat karena ada seseorang yang sebetulnya membuat Anda tuh punya kesan positif terhadap dia, ada rasa nyaman, belum berani bilang Anda naksir, tapi kok kayaknya lebih banyak sering ketemunya. Mungkin itu jalan di mana Anda diminta untuk mencoba mengamati, mempertimbangkan, barangkali dia memiliki chemistry terhadap Anda. Karena peluang untuk bisa dekat dengan seseorang itu banyak jalan. Ada orang ketemunya misalnya saat pendidikan di luar gitu ya, saat ada orang ketemu kenalan lagi nebus resep obat. Ada yang ketemunya zaman dulu, teman saya ada yang ketemunya di halte kenalan, ngobrol gara-gara nanya jam. Itu beneran, kalau zaman sekarang nanya jam pada takut dihipnotis. Kemudian ada juga yang ketemunya di rumah sakit, ketemunya di kereta, di pesawat, kemudian ketemunya saat daftar sekolah gitu, sekolah lanjut ya, misalnya daftar kuliah gitu ya. Ada banyak cara untuk orang secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang, dan mudah-mudahan aktivitas yang betul-betul memberi nilai plus akan membuat Anda melihat, oh ternyata hidup itu nggak sempit ya, sudut pandang tuh harus diluaskan sehingga banyak cara
keberhasilan Anda dapatkan. Banyak cara atau jalan Anda bisa sukses dalam kehidupan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan atau yang belum ada siapapun tapi sedang menjalani kehidupannya dengan bahagia, maka gembiralah di hari ini ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Raja koin, elemen tanah, mewakili materi ya, unsur materi koin itu, sehingga Anda koin itu elemen tanah. Nah, tanah itu menggambarkan begitu banyak hal-hal yang terkait dalam kehidupan Anda, itu materi-materi yang sepertinya sinyal positif. Di sini Raja koin itu orang yang sangat ditunggu, dibutuhkan, diyakini mampu menjadi leader, mampu mengarahkan hal-hal yang positif. Kalau bukan ini di dalam diri Anda sebagai Virgo, artinya sinyal. Ada apa dengan Anda? Berarti ada yang melenceng, berarti Anda belum fokus dengan hidup Anda, berarti banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Ayo, kembali ke arah yang benar dan buktikan bahwa Anda melakukan segala sesuatu on the track ya. Dan mudah-mudahan hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang mendorong Anda menjadi sosok yang betul-betul luar biasa, memberi contoh, memberi panutan, dan orang yakin ketika bekerja sama dengan Anda, karena Anda membawa mereka pada keyakinan apa yang dikerjakan akan sukses, berhasil, menang, dan tuntas gitu. Untuk yang berpasangan, ini adalah cara Anda memposisikan pasangan begitu mulia, begitu dicinta, begitu diprioritaskan. Dan figur dari sosok Virgo yang sesungguhnya mencintai sebagai sesuatu yang membuat hidupnya bahagia. Maka jaga, rawat, dan pelihara dengan baik cinta yang hadir dalam kehidupan Anda ya. Dan buat yang lajang, kalau Virgo yang sedang bermasalah sebetulnya butuh ketenangan. Jangan dibuat gaduh, jangan dibuat hubungan itu isinya pertengkaran, kemudian dekatnya sama orang lain padahal Anda punya pasangan, membiarkan waktu Anda lebih banyak dengan orang lain daripada pasangan. Itu pemicu dari pertengkaran, bahkan indikasi bisa terjadi perselingkuhan. Hindarkan hal itu ya. Dan buat yang lajang, ini adalah figur yang memungkinkan sekali mendapatkan peluang menemukan seseorang menjadi pendamping hidupnya, menjadi tambatan hatinya jauh lebih mudah karena memiliki nilai plus dalam dirinya. Bahkan ketika pendekatan sangat selektif. Kalau dia milik orang nggak mau, kalau dia pacar teman nggak mau dia gunting dalam lipatan atau teman makan teman yang lagi tren ya. Jangan sampai itu terjadi. Hindarkan karakter seperti itu karena akan merusak pertemanan atau persahabatan, dan ini akan jadi sejarah sampai tua kita nanti, nggak mau kan? Iya. Dan buat yang lajang, yang belum ada siapapun, Anda harus yakin bahwa Anda bisa mencatatkan diri dengan setiap waktu, mengisi dengan prestasi dan hal-hal yang positif yang membuat Anda merasa bersyukur punya teman yang baik, merasa bersyukur punya teman yang banyak, merasa bersyukur diberikan kemudahan oleh Tuhan dalam melakukan segala kegiatan dan diberikan kerejekian dari setiap ikhtiarnya. Dan ini yang harus terus Anda tingkatkan kualitasnya supaya orang merasa nyaman dan merasa bersyukur bisa selalu bekerja sama dengan Anda ya. Berikutnya Libra, coba kita lihat strength, kekuatan. Kartu Major Arcana ini melambangkan sesuatu yang terkait spiritual. Singa, kekuatan, insight ya di dalam diri kita, mendapatkan penjagaan dari seorang perempuan yang ini merupakan simbol guardian angel. Jadi Anda diminta tenang, sabar, tingkatkan kekuatan yang ada dalam diri Anda, dan yakinlah bahwa apa yang Anda lakukan mendapatkan arahan, bimbingan dari sesuatu yang Anda heran, kok bisa ya, kok mampu ya, kok berhasil ya gitu di setiap hal positif yang Anda lakukan. Jadi kuatkan doa, kuatkan ikhtiar, berbuatlah baik dan fokus pada relnya, jangan melenceng kiri melenceng kanan karena pasti disentil nanti ya dengan hal-hal yang Anda sendiri jadi kehilangan, jadi gagal karena Anda tidak melakukan sesuatu yang on the track ya, karena di sini akan meluruskan langkah Anda. Kalaupun Anda tetap bandel, biasanya ada sesuatu yang membuat Anda menyesal dan lurus lagi.
Mudah-mudahan termasuk hari ini Anda fokus dengan target besar Anda, memberikan yang terbaik bagi diri Anda dan juga orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Anda hari ini, memaafkan orang-orang yang menyakiti, memaafkan orang-orang yang mungkin usil, bahkan mungkin ada fitnahan yang Anda bayangkan sesuatu yang menyakitkan, tapi maafkan. Ini yang akan membuat Anda jadi semakin kokoh, kuat, lahir batin, dan sukses menanti ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda mampu ya membimbing, menggiring, mengarahkan pasangan untuk bisa semakin kuat cintanya, semakin mampu merawat hubungan dalam situasi yang bahagia, mesra, harmonis ya. Dan buat yang lajang yang belum ada siapapun, mungkin ini adalah bagian peningkatan kualitas diri, menghadapi tantangan hidup, menghadapi kendala-kendala hidup dengan keyakinan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi orang tua, bagi diri Anda, dan dapat merajut masa depan kelak bahagia. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya Anda makin merasakan satu setruman atau chemistry atau kangen yang makin kuat untuk sering bisa kontak-kontakan dengan seseorang. Jangan diputus kontaknya, maintain dengan baik, dan yakinlah kalau memang support dari banyak pihak menginginkan Anda dengan dia menjadi sepasang kekasih lalu diresmikan, kenapa tidak? Ya, dijaga dengan baik ya. Proses pendekatannya barengi doa, semoga jalannya itu jauh lebih cepat dan lebih mudah lagi. Yang berikutnya adalah Scorpio. Kesatria piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ada sesuatu yang membuat Anda menyadari bahwa hidup tidak melulu hanya ingin, mau, tapi bergerak, melangkah, menjemput untuk bisa berada di posisi yang lebih baik, karena Anda sudah membayangkan akan ada kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan, memasuki fase kehidupan yang lebih baik dan membawa perubahan yang membuat Anda yakin bahwa setiap orang berhak bahagia, setiap orang berhak sukses gitu ya, asalkan mau ikhtiar, mau bekerja keras dan diiringi doa. Insya Allah semuanya akan jadi terasa lebih mudah, asalkan Anda juga menjalin hubungan baik dengan banyak pihak. Itu satu kekuatan juga, dan menghargai jerih payah orang lain, bukan mengklaim diri Anda. Misalnya mengklaim ini kan hasil saya, ini kan kerja keras saya, ini kan keputusan saya. Jangan, Anda harus bisa bisa menerima kenyataan bahwa orang lain ikut andil dalam misalnya kesuksesan Anda, orang lain ikut andil dalam proses suksesnya kerja Anda. Itu yang akan membuat Anda menjadi figur kesatria yang berhak masuk ke dalam. Di sini ada bukit emas, di atasnya istana. Ini menggambarkan bahwa Anda sosok yang layak masuk ke fase yang lebih tinggi, karena akan mampu menggiring atau mengarahkan orang-orang menjadi lebih baik ya, karena mengikuti Anda dalam figur atau sosok yang pantas untuk diteladani. Kemudian untuk yang berpasangan, mencintai dia semampu yang Anda bisa, menggerakkan segala hal yang bisa membuat dia merasa bangga, merasa setiap hari, setiap waktu itu bergerak ke dalam hubungan yang berkualitas. Maka upayakan dengan sungguh-sungguh bahwa Anda yakin mampu membuat dia bahagia ya. Itulah tujuan dari sebuah hubungan dibentuk, maka yang paling tepat itu satu sama lain saling membahagiakan. Dan buat yang lajang, kalau sekarang sedang melakukan proses pendekatan, jangan ragu, Anda harus yakin bahwa apa yang digerakkan, apa yang dilakukan tujuannya untuk membuat seseorang merasa nyaman, dan target Anda bisa menyatukan hati, mendapatkan cintanya. Maka kalau Anda merasa sudah waktunya, jangan lama-lama pendekatan dulu. Anda harus bisa membuka hati, melihat fakta bahwa Anda memang jatuh cinta, dan kalau Anda didekati atau yang sedang mendekati harus sama-sama membuka hati, membuka diri, dan mau mengakui bahwa Anda jatuh cinta. Itu yang paling penting. Kalau merasa nggak jatuh cinta, nggak akan sukses pendekatan atau mendekati gitu ya. Pendekatan atau didekati ya. Dan buat yang
masih belum ada siapapun, aktivitas Anda yang sungguh-sungguh dilakukan mudah-mudahan membawa pencerahan, membawa kebaikan dan kesuksesan, karena target Anda adalah mengubah segala situasi yang ada berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin Anda punya keinginan bisa mengumpulkan uang buat beli sawah, buat beli kendaraan, buat nyicil hutang, buat nyicil angsuran, buat menyelesaikan persoalan keluarga, ya orang tua, apapun itu, niat tulus, niat baik akan dimudahkan. Yang penting ikhtiar dan doanya nggak putus ya. Yang berikutnya adalah apa? Sagittarius, justice. Ini justice, keadilan. Saat ini Anda mungkin yang lelah, yang lagi stres, yang lagi pusing, yang lagi banyak beban pekerjaan, harus bisa bersikap. Kalau Anda sudah banyak beban pekerjaan, ketika diberikan lagi dan Anda nggak sanggup, Anda harus berani bilang tidak, ya jangan. Tolong, saya sudah tidak sanggup menyelesaikannya. Jangan diterima aja, bodoh deh, selesai apa enggak, tampung aja. Ini justru malah menghambat kayaknya rotasi kerja atau alur kerja, hasil dari apa yang harus diproduksi. Karena keputusan-keputusan ini penting. Kalau Anda buat itu jadi macet, malah berantakan semuanya. Dan kalau sedang ada masalah berat yang dihadapi, tenang, sabar, dan percayakan pada pihak-pihak yang bisa dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan semua urusan yang sedang membelit pikiran dan perasaan Anda. Bahkan ketika ada yang nyangkut di dalam urusan penting di perusahaan atau di kantor Anda, di dalam posisi kerja, usaha atau bisnis, ada perizinan yang bermasalah, ada kontrak yang bermasalah, ada tagihan yang nyangkut, Anda harus mencari solusi yang tepat, cari data, cari informasi, diskusikan dengan yang berkompeten untuk mengetahui jalan tengahnya bagaimana, mengeksekusinya bagaimana. Mudah-mudahan satu persatu masalahnya bisa tertuntaskan ya. Dan buat yang berpasangan, kalau lagi ngambek, lagi marah, jangan dikit-dikit bilang udahan ya. Jangan bilang dikit-dikit putus, cerai. Nah, ini membahayakan hubungan Anda. Harus tenang, sabar, cari pangkal persoalannya, pecahkan bersama. Dengan cara seperti ini, Anda bisa membuat hubungan bisa baik lagi, damai lagi, mesra lagi. Jadi kalau misalnya ada masalah yang membelenggu hubungan Anda dengan pasangan, keluar dulu sejenak, refreshing sebentar, kemudian bayangkan bagaimana kalau suasana hati Anda nyaman, kemudian berpikir tentang hubungan yang lagi acak-adul atau kalut gitu ya. Anda akan jauh lebih dewasa, lebih bijak untuk bisa memutuskan dengan azas keadilan. Enggak dikit-dikit kamu salah, kita salah, aku salah gitu. Jangan cari salah-salahan, tapi dudukan persoalan, urai benang kusutnya, dan sadari bersama, baik lagi, mesra lagi gitu ya. Jadi hindarkan segala sesuatu yang membebani hubungan Anda dengan pasangan. Yang paling baik adalah seimbangkan, karena ini ada timbangan, seimbangkan. Dan kadang-kadang kita harus bersikap keras terhadap diri sendiri supaya bisa lebih baik terhadap orang lain. Ada satu tulisan dalam sebuah buku yang saya baca, kadang-kadang orang yang memiliki kebijaksanaan dalam hidupnya, ketika malam menjelang tidur kemudian evaluasi dengan segala apa yang terjadi dalam hidupnya, dia bisa lebih keras terhadap diri sendiri dan bisa lebih lembut kepada orang lain. Ini adalah pelajaran untuk seorang yang mau mengembangkan dirinya menjadi dewasa, sabar, penuh pengertian, dan akan hadir figur yang mempesona. Buat yang lajang Sagittarius, justice ini khusus buat yang sedang melakukan pendekatan. Jangan kalau bisa hindarkan mengadili seseorang, kemudian Anda menganggap bahwa ini sikapnya begini sih, ya pandangannya begini sih, pokoknya belum melakukan apapun Anda sudah langsung menjudge dia. Ini nggak akan sukses pendekatannya. Anda harus bisa bersikap adil. Perhatikan baik-baik, dirasa-rasa apakah memang masuk dalam kriteria Anda untuk kandidat seseorang yang bisa menjadi calon pendamping hidup atau setidaknya calon kekasih. Kalau merasa nggak masuk ya jangan dipaksakan. Kalau Anda merasa nggak
cocok, nggak sesuai, bukan malah tetap terus mendekati lalu Anda menganggap dia kurang ini, kurang itu, nggak bagus ini, nggak bagus itu, terus ngapain ya? Lebih baik Anda jadikan dia teman, dan kalau memang Anda merasa ada kecocokan, bersikaplah adil. Bersikap adil artinya kalau memang dia baik, ya Anda harus akui. Kalau ada sesuatu yang kurang, Anda pun harus bisa belajar untuk menerima. Jadi kekurangan kelebihannya harus siap Anda terima. Itu hakikatnya ketika kita menemukan sosok ya yang kelak jadi pendamping hidup. Kita bukan cuma mau kelebihannya aja, tapi harus siap menerima kekurangan, kurang lebihnya, baik buruknya. Kalau ada buruknya, Anda belajar untuk bisa melebur untuk mengurangi ya, memperbaiki. Itu sebabnya dalam berpasangan bisa saling mengcover, bisa saling melengkapi. Kalau ada yang kurang, lama-lama bisa hilang kurangnya atau buruknya. Dan kalau Anda merasa semua sudah siap, Anda terima paketnya, maka artinya Anda sudah siap untuk bisa dekat dengan seseorang tersebut. Nah, buat yang belum ada siapapun, saat ini mungkin Anda sedang berusaha menyeimbangkan diri karena merasa belum siap. Kalau ada yang dekat, saya bawaannya udah curiga aja. Aduh, jangan-jangan nanti nggak setia kayak yang dulu. Begitu didekati, aduh mau ngapain? Aduh. Nah, itu berarti Anda belum bisa move on. Jadi lebih baik fokus kepada keseimbangan diri dalam beraktivitas di keseharian. Ini akan membuat Anda jauh lebih tenang dan siap dalam menghadapi apapun di kehidupan Anda ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, The Hangman ya. Ini lelaki yang digantung, gambaran seorang laki-laki, dia sedang berpikir keras, sedang mencari cara untuk melakukan sesuatu yang the best ya. Dia walaupun digantung tapi kepalanya bercahaya kuning, kuning tuh kreatif. Sedang mencari ide-ide brilian, ide-ide kreatif walaupun menunggu posisinya. Dan ada cahaya biru muda, kemudian biru tua, ungu, orange, dan simbol-simbol ini mewakili betapa cerdasnya Anda, nggak gegabah, mau menunggu, mau bersabar. Mungkin hari ini ada sesuatu yang sedang Anda nanti jawabannya, sedang menunggu keputusan yang terkait tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa depan Anda, baik di pekerjaan, usaha, bisnis, karir, dan sebagainya. Tapi sikap dewasa Anda ini selalu berusaha menyiapkan diri di situasi apapun sehingga nggak pernah kagetan, ora gumunan kata orang Jawa bilang. Dan ini adalah sikap seorang spiritual yang selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta, kepada semesta yang akan mengarahkan hidupnya insya Allah ke arah yang baik gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini Anda hanya bekerja sambil menunggu hasil, menunggu pengumuman, menunggu jawaban, menunggu menunggu timbal balik dari apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian untuk yang berpasangan, Anda mungkin sekarang sedang berdua pasangan menunggu jawaban, menunggu restu, menunggu hasil, menunggu dari perjuangan yang sudah dilakukan berdua. Apapun itu, tetap yakin bahwa apa yang Anda lakukan dengan pasangan tidak ada yang sia-sia. Kalaupun jawabannya dipending itu, setidaknya Anda berdua tambah kompak, satu sama lain mengerti bagaimana usaha kerasnya, satu sama lain makin mengerti bahwa berdua ingin maju dan ingin bahagia bersama ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang ini merasa di PHP, digantung, gak jelas, skip aja. Masih banyak peluang untuk menemukan orang yang betul-betul mencintai Anda, yang sungguh-sungguh bisa menerima Anda secara utuh, lebih kurangnya, baik buruknya. Ini yang akan menjadi kekuatan cinta kelak kalau Anda bisa memiliki sosok seperti itu. Jadi kalau sekarang yang PHP nggak jelas gitu ya, itu lebih baik skip dan lanjutkan aktivitas Anda sambil berharap kelak bisa bertemu seseorang yang baik ya. Dan buat yang nggak nunggu siapapun, gimana Mbak Endang? Ya sudah, kalau Anda saat ini sedang melakukan satu aktivitas
yakinlah kalau hasilnya masih menggantung, Anda fokus saja karena hasil tidak pernah usaha keras itu nggak akan membohongi hasil, asalkan memang yang Anda target itu sesuai dengan kapasitas Anda, kapabilitas Anda. Insya Allah hasilnya akan kembali dan berpulang kepada Anda lagi ya, sesuai kerja kerasnya akan berbuah manis insya Allah ya. Oke, kemudian dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang merasa nggak pas, nggak cocok, merasa nggak ada resonansi, singkirkan saja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang cocok, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi private, bisa kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.